Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Konita Zalfa. Nah, sesuai janji Konita Zalfa sebelumnya, Konita Zalfa bakal review perbedaan Kate Spade smartwatch. Ini yang seri 1, sudah pernah dibahas di video sebelumnya, kalian bisa tonton. Kemudian dengan Kate Spade smartwatch Scallop 2. Nah, kita akan bahas perbedaannya ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen video-video Konita Zalfa. Nah, yuk kita mulai untuk unboxing smartwatch Scallop 1 dulu. Ini warnanya dua-duanya sama-sama rose gold. Nah, untuk kelengkapannya udah kita bahas ya sebelumnya. Ini ada charger, kemudian ada manual book, kemudian ini adalah quick guide startnya, dan tentu aja ada jamnya. Nah, untuk yang Scallop 2 kita bongkar. Nah, sama ya, ada manual book, kemudian ada quick guide startnya. Nah, ini yang Scallop 1, ini yang Scallop 2. Nah, Scallop 1 itu warna hijau, Scallop 2 warna pink. Sama juga halnya dengan kotak, warnanya kayak gini. Scallop 1, Scallop 2. Untuk kelengkapan lainnya sama, charger, kemudian ada jam. Yuk kita lanjut untuk bandingkan dari segi fisik kedua jam ini. Sekilas kelihatan sama ya. Untuk watch headnya ada scallop di pinggirannya, ada motif kelopak bunga. Nah, untuk diameter sendiri, kalau yang Scallop 1 itu diameternya itu sekitar 42 mm diameternya. Kemudian kalau untuk yang Scallop 2 lebih kecil 1 mm, yaitu di 41 mm. Nggak begitu kelihatan ya, hampir sama. Cuma untuk ketebalan kita bisa lihat ini Scallop 1 itu lebih tebal dibandingkan Scallop 2. Ya kan, kelihatan ya. Scallop 1 itu lebih tebal daripada Scallop 2. Kenapa? Karena ini untuk bagian belakangnya. Kalau untuk Scallop 1 itu chargernya, tempat charger magnetiknya itu datar. Datar ya. Jadinya untuk bagian magnetic chargernya itu digabungkan dengan casing depannya sehingga jadi tebal kelihatannya. Sementara kalau untuk Scallop 2 itu bagian magnetic chargernya itu terpisah dari casing depan, tapi agak melengkung di bagian belakangnya. Nah, jadinya hasilnya lebih tipis di bagian sampingnya, ketebalannya lebih tipis dibandingkan dengan Scallop 1. Jadi Scallop 1 ini beda tempat chargernya ya.
datar, sementara yang scallop 2 itu melengkung kayak gini. Kemudian masih dari sisi watch head ya, dari watch headnya kelihatan ini kalau yang scallop 1 ada crown buttonnya itu cuma satu, yang di tengah satu, kemudian ini ada logo Kate Spade nya. Kemudian kalau untuk scallop 2 itu ada 2 button, crown buttonnya ada yang ini satu, ada 2. Nah, itu perbedaan selanjutnya. Nah, kemudian dari strap bisa lihat ya. Nah, dari strap ini beda rupanya. Kalau yang scallop 1 ini model pinggirannya itu lurus. Kalau yang scallop 2 itu ada motif mirip scallop lagi. Kelopak ya. Dan untuk ukuran strapnya itu sama-sama aja, sama-sama 16 mm. Ini kelihatan 16 mm ya untuk ukuran strapnya. Yang ini juga 16 mm. Nih, 16 mm. Jadi untuk strap, untuk tali jamnya itu adjustable, bisa diganti-ganti. Kalau misalnya teman-teman bosan dengan yang rantai, bisa diganti dengan yang kulit atau rubber. Tapi untuk informasi aja, untuk tali jam Kate Spade ini dijualnya harganya lumayan tinggi dan jarang sale juga. Jadi teman-teman sebenarnya bisa alternatif kalau mau ganti-ganti strap. Kalau yang lumayan harganya itu bisa beralih ke fossil strap. Kemudian dari klep button di belakang ini begini. Ini yang scallop 1, bisa 2 kali cekrek ya, kayak gini ya. Terus kalau bukanya begini, tekan. Nah, kalau yang scallop 2 ini tinggal sekali klep aja. Dan di belakang ada logo Kate Spade New York. Nah, untuk fisik kayaknya udah cukup ya. Nah, kita bahas untuk speknya Kate Spade scallop 1. Nah, kalau untuk Kate Spade scallop 1 itu ini sudah bisa terima notifikasi dari handphone, kemudian activity tracker, jadi untuk olahraga juga bisa. Selanjutnya bisa kontrol musik dari handphone, tanggal, dan untuk personalisasi wallpaper dari jam ini. Kemudian connectivity-nya itu bisa pakai Bluetooth dan kompatibel dengan Android 6.0 and up dan iOS 12.0 and up. Baterai ketahanannya itu 24 jam, itu juga tergantung pemakaian. Kemudian ini platformnya Athena, prosesor Qualcomm Snapdragon 2100, sensor bisa accelerometer, ambient light, dan gyroscope. Kemudian untuk storage internalnya itu 4 GB dan water resistant itu di 1 ATM atau IP67.
Nah, untuk yang scallop 2 ini alarm clock, alarm bisa, kemudian notifikasi dari aplikasi, dari kalender, kemudian email, kemudian multiple time zones, kemudian dari sosial media bisa. Kemudian untuk activity tracker, untuk olahraga tentunya bisa, dan kemudian untuk control your music, kemudian sudah ada heart rate trackingnya, kemudian interchangeable watch band, sama sih di scallop 1 juga bisa interchangeable, bisa diganti-ganti strapnya. Kemudian ini swim proof ya kalau di deskripsi Kate Spade-nya. Kemudian ini sama untuk kompatibel dengan Android dan iOS, sama dengan scallop 1 untuk Android di 6.0 and up, and untuk iOS-nya itu 12.0 and up. Kemudian untuk baterainya tuh lebih tahan dari yang scallop 1 itu 1-2 hari, dan itu juga tergantung penggunaan. Kemudian operating systemnya sama dengan scallop 1, powered with Wear OS by Google, dan platformnya ini yang nggak beda, yang ini Raven. Kemudian untuk prosesornya sama, Qualcomm Snapdragon Wear 2100. Kalau untuk sensor ada lebih banyak, ini di sini accelerometer, altimeter, ambient light, gyroscope, heart rate, mikrofon, sudah ada mikrofon. Ini mikrofon ya. Kemudian NFC. Jadi NFC itu gunanya ya untuk pembayaran ya. Untuk melakukan pembayaran secara elektronik sudah bisa. Teman-teman bisa Google sendiri apa itu NFC. Kemudian sudah ada anteater GPS. Dan untuk water resistance-nya itu lebih bagus daripada yang scallop 1, yaitu di 3 ATM. Untuk waktu charge-nya itu sekitar 2 jam sampai full. Nah, selanjutnya kita bahas perbedaannya di segi charger. Jadi sudah kita jelasin tadi, kalau yang scallop 1 itu bagian belakangnya datar, sementara yang scallop 2 itu bagian belakangnya cembung. Jadi yuk kita lihat chargernya. Nah, ini untuk charger scallop 1. Nah, ini bisa dicek di bagian magnetic chargernya itu datar ya. Ini sama halnya dengan Fossil Gen 3. Jadi bagian chargernya itu datar. Jadi cara chargernya cukup ditempel di belakang jam kayak gini. Nah, kan nempel ya. Kayak gini. Nah, sementara untuk yang scallop 2, ini kan bagian belakangnya cembung. Ini sama halnya dengan Fossil Gen 4 dan juga Gen 5, ini sama. Jadi chargernya ini sama, bisa dipakai di Fossil, bisa dipakai di Michael Kors. Sama, karena fabrikasinya itu sama di Fossil. Semua ini Michael Kors, Kate Spade, dan Fossil sendiri itu pabriknya itu dari Fossil sendiri. Nah, cara untuk chargernya gampang banget. Ini ada magnetiknya itu kelihatan ya, tinggal ditempel di belakang jam. Nah, nempel. Nah, untuk cara startup Kate Spade smartwatch ini nanti Konita bakal bikin video tersendiri, jadi nantikan buat teman-teman yang mau tahu cara startupnya Kate Spade smartwatch di video selanjutnya. Cuma di sini kita akan bahas sekilas. Ini ada panduan quick guide start dari Kate Spade sendiri.
Nah, awalnya yang pertama kali yang harus dilakukan adalah cas dulu penuh smartwatch teman-teman, sama yang scallop 2 kita cek juga sama, charge penuh dan power akan langsung menyala. Kemudian di sini ada warning ya, peringatan untuk menghindari kerusakan di jam. Jadi hanya gunakan charger yang disediakan oleh Kate. Jadi jangan pakai yang palsu, yang KW-KW, karena ini kalau sudah error, sudah rusak, kita sendiri yang repot. Kemudian untuk yang scallop 2 ini warningnya terbaru ya, yang scallop 2 diingetin lagi sama peringatannya, gunakan charger yang bawaan Kate-nya. Kemudian jangan gunakan USB hub, USB splitter, USB Y cable, baterai pack, atau yang lain-lainnya device untuk charge. Misalnya tuh kayak jangan pakai charger yang di mobil gitu ya. Kemudian jangan pakai kayak gini, baterai pack ini kayak power bank. Kemudian di sini juga dikasih peringatan untuk inputnya itu 5 volt, kemudian untuk arusnya itu 0,5 ampere. Nah, selama ini Qonita mengingatkan teman-teman untuk pakai yang maksimal 1 ampere. Nah, sementara untuk Kate sendiri itu ngingetinnya itu pakai yang 0,5 ampere, lebih kecil lagi. Jadi makanya kalau 1 ampere itu udah kebesaran daya yang diterima oleh jam. Jadi kalau teman-teman nemu kepala chargernya yang 0,5 itu lebih bagus, karena bisa membuat jam lebih tahan lama. Kemudian lebih bagus lagi dicasnya itu di laptop atau di komputer. Nah, peringatan lagi, dan jangan gunakan kepala charger dari handphone teman-teman yang itu yang fast charging, karena itu bisa dipastikan dayanya besar. Charger fast charging itu yang bisa ngecas cepet, fast charging untuk handphone yang daya handphone itu ribuan ampere hour ya. Jadi kalau dipakai ke jam yang cuma kecil, yang cuma butuh daya kecil, bayangkan apa yang akan terjadi nanti dengan jamnya. Jadi pastikan pemilihan kepala charger itu benar. Yang disarankan oleh Kate ini di 0,5 ampere arusnya dan tegangannya di 5 volt, atau pakai USB di laptop atau di komputer. Jangan pakai fast charging, sekali lagi aku ingetin. Dan yang cara kedua itu download Wear OS by Google. Nih bisa di App Store, bisa di Google Play. Jadi baru di pairing dengan jam. Begitu ya. Nah, ini kita lihat dari segi kode. Untuk scallop 1 itu kodenya di KST 2005. Kemudian untuk yang scallop 2 itu KST 2010. Nah, untuk harga ada perbedaan sedikit. Untuk yang scallop 1 itu di 325 US dollar. Kemudian untuk yang KST 2010 scallop 2 itu di 338 US dollar. Dan di kotaknya juga berbeda, warnanya sama-sama cakep, warna hijau dan warna pink. Nah, ini diingetin lagi sekali lagi sama Kate-nya, compatible with iPhone dan Android phones. Nah, di sini kelihatan juga perbedaan fiturnya. Yang di kiri itu ada cuma 3 logo, yang di kanan itu ada 4 logo.
tambahannya itu ada di heart rate. Nah, jadi itu untuk hitung denyut jantung teman-teman. Jadi kalau selama jamnya aktif itu denyut jantung kita bakal terbaca di jam itu. Nah, baiklah teman-teman, sekian dulu untuk review perbandingan smartwatch Scalp 1 dan smartwatch Catchpad Scalp 2. Jadi semoga teman-teman bisa dapat gambaran perbedaannya itu sekilas seperti ini. Dan karena modelnya hampir sama, teman-teman jangan sampai salah kalau misalnya mau beli Scalp 2 ternyata kebeli Scalp 1. Nah, ini sudah dipaparkan tadi perbedaannya apa aja. Jadi semoga bisa membantu teman-teman juga untuk jadi bahan pertimbangan teman-teman harus beli yang Scalp 1 atau harus beli Scalp 2. Nah, untuk cara pairingnya nanti akan Konita bikin video selanjutnya. Jangan lupa tetap simak terus YouTube channel Konita Zalfa, like dan komen juga, subscribe jangan lupa. Sampai jumpa di video selanjutnya.